Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang bahaya dosa dan maksiat. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah hadirkan dengan kemudahan-kemudahannya. Semoga ke depan Allah bimbing kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang menjadi taufik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya maka untuk nasihat anak pribadi dan jemaah sekalian, mari kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita niatkan agar majelis ilmu pada sore hari ini dimudahkan dan dijaga oleh Allah SWT dari berbagai macam tipu muslihatnya atau gangguan yang lainnya. Maka perkara niat ini sangatlah penting untuk kita semuanya, agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah, terhubung oleh Allah setiap aktivitas kita, dan difahamkan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat olehnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sedikit murojaah yang dimana qala mu'allif rahimahullah dalam kitab Dawa'an Dawa, ya, kemarin kita membahas yang dimana pengaruh buruk bagi pelaku maksiat dan dosa, ya. Walil ma'asi minal asaril qabihati wal mumati wal mudarrati, ya. Jadi bagi orang yang bermaksiat itu ada pengaruh yang jelek, buruk, yang tercela dan membahayakan. Biqalbi wal badani di dunia wal akhirah, bagi hatinya dan tubuhnya di dunia maupun di akhirat. Wal akhirah ma la ya'lamu illallah, dan dalam akhirat yang tidak ada yang mengetahui sampai seberapa buruk akhiratnya dunia, ya, tubuhnya, hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana poin penting dari 3 kemarin yang saya sebutkan, yaitu adalah apa? Yang mewakili dampak buruk dan dosa maksiat. Pertama adalah tentang keburukan, ya. Orang yang dalam kondisi buruk maka ada kemungkinan jatuh pada dosa dan maksiat. Yang kedua, pelakunya dicela. Yang kemungkinan itu juga adalah dampak dari dosa dan maksiat. Yang ketiga adalah membahayakan atau banyaknya masalah dalam kehidupannya. Itu yang kemarin. Dan selanjutnya adalah apa? Faminha irmanul ilm, dan diantaranya juga apa? Terhalangnya dari ilmu agama. Yang dimana jemaah sekalian, ilmu agama inilah yang benar-benar menjadi petunjuk kehidupan untuk kita semua, menjadi petunjuk bagaimana seharusnya kita hidup di muka bumi ini. Maka seseorang yang sudah terhalangi dari ilmu dunia, pasti ujung-ujungnya adalah kesesatan, kesengsaraan, karena yang mendominasi dirinya adalah dunianya, bukan akhiratnya. Hanya orang-orang yang menuntut ilmu agama, yang mengenal Allah, meyakini hari pembalasan, meyakini akhirat, yang hanya akan selamat di dunia dan di akhiratnya. Maka ini nikmat yang luar biasa yang harus kita ulang-ulang, ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke wa minha hirmanu rizki. Nah ini
Di antara dampak buruk dosa yang lainnya adalah terhalangnya seseorang dari rizki. Wafil musnadi berdasarkan riwayat, innal abada la yuhramul rizqa. Sesungguh seorang hamba itu betul-betul akan mendapatkan pengharaman, tercegahnya rezekinya. La yuhramul rizqa, akan tercegahnya rezekinya tapi yusibu, dengan dosa yang dia lakukan atau yang dikerjakannya. Nah ini jamaah sekalian ya. Maka tidaklah seseorang itu, sebagaimana dalam kitab Dawa'at di sini dijelaskan, terhalangi rizki itu bisa jadi kemungkinan sebabnya adalah karena dosa dan maksiat. Wa kama anna taqwallah wa jalabata rizki. Begitu juga takwa kepada Allah itu menjadi sebab seseorang mendapatkan rizki. Fatal taqwa majalabata li fakri. Maka meninggalkan ketakwaan itu berarti mengundang kefakiran atau kemiskinan. Famas tujuliba rizqullah bimisl tarkil ma'asi. Maka tidak ada yang bisa menarik rezeki Allah seperti hanya seseorang bisa meninggalkan maksiat itu sendiri. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari sini apa? Jadi yang membuat rezeki seseorang itu mudah sekali dan akan diberkahi itu ya karena apa? Ketakwaan. Sedangkan rezeki kita lancar itu karena takwa, sedangkan rezeki kita itu sulit dicari itu karena sebab dosa dan maksiat, gitu ya. Maka kita harus meyakini bahwasanya rezeki yang Allah hadirkan itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita meyakini Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberi rezeki, kita harus meyakini tidaklah rezeki itu dimudahkan, diberkahi kecuali kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, jika seseorang itu jatuh pada dosa atau jika dikatakan seseorang yang jauh dari petunjuk Allah karena maksiat, dengan catatan maksiat itu yang dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya sekali ya. Kalau hanya sekali, dua kali itu fitrah. Karena setiap manusia itu pasti jatuh pada dosa. Tapi di sini adalah yang dimaksud adalah dosa yang dilakukan secara terus-menerus dan juga dosa besar. Maka itu akan benar-benar menghalangi rezeki. Dosa kecil pun yang dia tidak kenali bahwasanya itu suatu dosa dan dia melakukan secara berulang-ulang, lama-lama itu juga akan menjadi dosa besar. Maka dari sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemungkinannya ada dua. Yang pertama, mungkin dari segi ekonomi dia kurang, susah mencari rezekinya. Yang kedua, mungkin dia kaya, akan tetapi hartanya tidak berkah dan banyak justru muncul masalah-masalah yang Allah hadirkan. Maka jika diamati jamaah sekalian, yang saya rasakan sendiri di lapangannya, saya memiliki teman-teman juga ya yang bisa dikatakan katanya sultan-sultan gitu ya.
itu didapati mungkin dari segi harta dia banyak gitu ya. Akan tetapi kalau harta itu diberkahi, justru ujiannya itu lebih mengarah kepada keluarganya, atau mungkin memiliki penyakit-penyakit yang parah gitu ya. Maka kita banyak bersyukur jamaah sekalian. Walaupun mungkin kita tidak mendapatkan banyak rezeki, tapi ternyata Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah apalagi memberikan taufik hidayahnya, kita bisa mengenal Al-Quran, Sunnah. Itu nikmat yang jauh luar biasa gitu ya. Jangan sampai kita itu iri dengan orang yang banyak hartanya namun tidak diberkahi. Atau kalau saya dapatkan kemarin itu apa? Kaya tapi ya kaya dosa. Ya, ini kan gimana ya? Harta ini kan titipan Allah sebenarnya kan gitu. Kayak tadi ya, alhamdulillah ya, sangat kita syukuri bersama mendapatkan buku tadi yang saya sesuaikan kemarin bilang ya sama pulpen itu dapat donatur Pak dari ibu sendiri. Jadi tetap disyukuri karena bagaimanapun harta walaupun itu dari umi saya, bagi saya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengizinkan pun, yang menggerakkan pun itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita salah tauhid tentang apa? Rizki gitu ya. Jangan sampai mengklaim rizki itu karena usaha saya, karena kesusahan saya mencarinya atau lain sebagainya. Tapi ketahuilah bahwasanya rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti setiap kita pasti akan dihisab dengannya. Maka bisa dibayangkan jemaah sekalian, kalau Allah memberikan kekayaan kepada seseorang, sedangkan kekayaannya itu tidak membuat dia semakin dekat sama Allah, yang ada apa? Hisabnya akan jauh lebih sengsara, hisabnya akan jauh lebih susah gitu ya, dan lebih lama perbandingannya dengan orang yang tidak kaya. Maka kita banyak patut syukuri gitu ya. Dan sebenarnya meskipun itu tidak hanya dalam segi harta. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa kok seseorang itu terhalang dari rizkinya karena dosa? Nah itu kan jadi pertanyaan. Kenapa kok tadi dikatakan di dalam kitab apa? Innal abada liyuhimu rizqa ya. Kenapa kok apa seseorang itu terhalangi rezekinya karena dosanya? Nah, ini sudah menjadi fenomena lapangan ya. Ketika kita jauh dari Allah, kita tidak taat dan banyak maksiat, maka cenderung kita ini apa? Tidak akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak akan mendapatkan petunjuk apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka ketika kita tidak mendapatkan petunjuk dan jatuh pada dosa, itu membuat pikiran kita itu tidak jernih.